Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Maya Anjani yang merupakan mahasiswi semester 3 di Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang partisipasi politik publik nih. Untuk mengerti apa sih itu partisipasi politik publik, baiknya nih kita ngerti dulu nih, pengertian partisipasi itu apa sih? Jadi, pengertian tentang partisipasi yang dikemukakan oleh Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, yaitu pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat barang keterampilan bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenai masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian partisipasi politik menurut para ahli. Jadi, yang pertama itu menurut Kevin R. Hardwick, partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah. Warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Lalu yang kedua ada Michael Ross dan Philip Althoff, yaitu batasan dari partisipasi politik sebagai keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik. Dan yang ketiga ada dari Miriam Budiarjo, di mana partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya. Nah, terus yang kedua ada faktor-faktor partisipasi politik. Nah, di sini menurut Weimar ada 5 nih faktor-faktornya. Yang pertama itu modernisasi, yaitu di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga negara, terutama di perkotaan, untuk turut serta dalam kekuasaan politik. Lalu yang kedua, ada terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka tentu saja dibarengi tuntutan-tuntutan baru yang pada gilirannya akan memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, ada pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egalitarisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Yang keempat, adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik memperebutkan kekuasaan. Seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang dimobilisasikan. Lalu yang kelima, adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam memengaruhi pembuatan keputusan publik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang. Di sini juga ada menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba. Faktor lain dalam partisipasi politik yaitu adalah budaya kewargaan. Bahkan faktor ini merupakan sesuatu yang menjadi titik inti tumbuhnya partisipasi politik warga. Budaya kewargaan atau civic culture pada hakikatnya
merupakan cermin dari tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokratis dalam masyarakat yang baik atau good citizen. Nah, yang ketiga itu ada tipologi partisipasi politik. Nah, secara umum, tipologi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya, setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik, mengajukan alternatif kebijakan publik yang berbeda dengan kebijakan pemerintahan, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintahan, dan lain-lain. Nah, lalu ada yang kedua, partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Yang ketiga ada golongan putih atau golput atau kelompok apatis nih, karena menganggap sistem politik yang ada itu telah menyimpang dari sesuatu yang dicita-citakan. Nah, ada juga dari salah satu ahli, yaitu Jeffrey M. Page, berdasarkan tinggi rendahnya partisipasi politik dan kesadaran politik, ada 4 model nih partisipasi politik. Yang pertama sama kayak yang umum tadi, ada partisipasi aktif dengan penjelasan bahwa apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi, maka partisipasi politik seseorang itu cenderung aktif. Dan yang kedua, partisipasi apatis, yaitu kondisi yang berlawan dengan partisipasi aktif. Hal ini di mana kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif atau tertekan. Yang ketiga ada militan, radikal, kesadaran politik tinggi, tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah, maka perilaku yang muncul adalah militan radikal. Lalu yang keempat, partisipasi aktif. Kesadaran politiknya ini sangat rendah, tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi. Maka partisipasi ini disebut tidak aktif atau pasif. Nah, ini model partisipasi yang diberikan oleh Jeffrey M. Page. Terus juga ada bentuk-bentuk partisipasi politik. Nah, jadi Gabriel Almond ini membagi dua bentuk partisipasi politik. Yang pertama itu partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Yang kedua, partisipasi politik non-konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Nah, ini tabelnya untuk penjelasan rincian Almond itu membentuk konvensional dan konvensional. Nah, jadi di dalam tabel konvensional itu ada pemberian suara, voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Dan yang tabel non-konvensional ini berisi pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik, seperti perusakan, pemboman, pembakaran, terus juga pada manusia itu penculikan, pembunuhan, terus juga ada perang gerilya dan revolusi. Jadi sini perbedaannya sangat jelas ya bentuk partisipasi politik. Kalau yang konvensional, masyarakat itu memberikan partisipasinya dengan normal gitu, yang baik-baik tanpa kekerasan, seperti melakukan pemberian suara dan diskusi politik. Sedangkan non-konvensional, partisipasi politik pada masyarakat, pada publik itu cenderung secara kekerasan gitu, bahkan secara ilegal, seperti demonstrasi, konfrontasi, mogok, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang masuk ke bagian 5, yaitu piramida partisipasi politik. Nah, ini ada piramida partisipasi politiknya. Ini piramidanya
terdiri dari yang paling tinggi itu aktivis, yang terdiri dari pejabat umum, pejabat parpol, pimpinan kelompok kepentingan, terus juga aktivis ini secara menyimpangnya ada pemberontak, pembunuh politik, teroris, dan pembajak. Lalu ada partisipan, seperti orang-orang petugas kampanye, aktif dalam parpol atau kelompok kepentingan, dalam proyek-proyek sosial. Juga ada pengamat, yaitu orang-orang yang menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, ya berusaha meyakinkan orang, memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan masalah politik, dan memberikan perhatiannya pada perkembangan politik. Terus ada apoliticals, orang yang apolitis, tidak mau terlibat dalam dunia politik. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail pada slide berikutnya. Yang pertama itu ada aktivis politik, yaitu pemimpin dan para fungsionaris organisasi, gerakan politik tertentu, ataupun fungsionaris dari kelompok kepentingan tertentu. Aktivislah yang merencanakan, mengorganisir, mengeksekusi, dan menjadi kata akhir penilaian proses-proses politik. Biasanya, para aktivis ini memiliki orbitnya masing-masing, dan pusat orbitnya dapat berupa kepentingan jangka panjang atau jangka pendek. Nah, dalam satu tubuh partai politik tertentu bisa saja terdapat heterogenitas orbit para aktivis, dan inilah yang biasa disebut dengan gerbong politik. Termasuk dalam kategori ini adalah kegiatan politik yang dipandang menyimpang, seperti pembunuh politik, teroris, dan pelaku pembajakan untuk tujuan politik. Lalu yang kedua ada partisipan. Partisipan ini di bawah aktivis. Partisipan ini yang menjadi penerjemah tujuan jangka panjang, menjadi langkah-langkah teknis dan taktis dalam mempengaruhi publik. Dalam partisipan, keterlibatan mereka dalam politik dalam ukuran sedang, tetapi jumlah orang yang menduduki posisi ini lebih banyak dari jumlah aktivis. Kelompok ini mencakup berbagai aktivitas seperti petugas atau juru kampanye. Mereka terlibat dalam jumlah aktivis. Mereka terlibat dalam program dan proyek sosial sebagai pelobi politik, aktif dalam parpol dan kelompok kepentingan. Lalu yang ketiga ada pengamat. Nah, kelompok pengamat ini jumlah orang yang menduduki posisi lebih banyak dibandingkan posisi partisipan. Jadi orang-orang pengamat ini terlibat dengan politik secara berjarak. Kelompok pengamat ini dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada perangkat teoritis namanya. Ini adalah para pengamat akademis dan profesional, dan yang kedua ada para pengamat pasif yang melihat peristiwa-peristiwa politik tanpa disokong oleh perangkat lunak teoritik. Para pengamat ini ikut dalam kegiatan politik yang tidak banyak menyita waktu, tidak menuntut prakarsa sendiri, tidak intensif, dan jarang melakukannya. Misalnya memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan isu politik, dan menghadiri kampanye politik. Lalu yang keempat, apolitis, merupakan urutan piramida paling bawah. Kelompok ini itu nggak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik, atau mereka tidak ingin melibatkan diri dalam kegiatan politik. Kelompok apolitis ini ada karena disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi politik, atau dikarenakan mereka nggak terlalu berharap banyak terhadap proses politik. Sikap apolitis dari kelompok ini berbanding lurus dengan beberapa variabel. Berbanding lurus dengan rendahnya tingkat pendidikan, berbanding lurus dengan tiadanya akses terhadap media informasi, berbanding lurus dengan sulit ataupun keterpencilan akses geografis, serta berbanding lurus dengan tingkat kesulitan ekonomi. Kebiasaan orang yang apolitis adalah kelompok masyarakat yang buta huruf dan tinggal di daerah pedalaman. Nah, udah sekarang kita masuk ke bab yang ke-6, yaitu perkembangan partisipasi politik pada pemilu era reformasi. Nah, jadi di sini nih saya buatkan tabel partisipasi politik di era reformasi pada pemilu semenjak tahun 1999.
Ada tahun 2004, 2009, 2014, hingga yang terakhir itu di tahun 2019 pemilu kita. Nah, dapat dilihat pada tahun 99 itu tingkat partisipasi politik itu tinggi, 92,7%. Lalu di 2004 itu menurun di 84, 2009 turun lagi di 71. Di 2014 untungnya kita naik 75,11%, dan 2019 tingkat partisipasi politik di Indonesia mulai naik kembali. Nah, tingkat penurunan ini dikarenakan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan anggapan masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi yang melahirkan berbagai konflik di tengah masyarakat. Jika kita melihat perbandingan tingkat partisipasi politik masyarakat di Indonesia dalam pemilihan presiden langsung sejak tahun 2004 hingga sekarang, akan terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dari sisi kuantitas jumlah penduduk relatif meningkat, di mana selama satu dekade terdapat penambahan jumlah hingga mencapai 20 juta pemilih. Walaupun demikian, dari perbandingan rasio terhadap jumlah penduduk, angka partisipasi politik masyarakat cenderung mengalami tren yang menurun. Menurunnya partisipasi politik umumnya muncul karena sikap apatis dan sikap a priori terhadap aktivitas dan kegiatan politik, di mana masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktivitas harian mereka seperti bekerja, berolahraga, klub sosial, bertamasya, dan sebagainya, yang dirasa dapat memberikan suatu manfaat yang lebih nyata dibandingkan dengan harus berpartisipasi dalam politik. Faktor lain yang juga erat kaitannya dengan partisipasi politik adalah dengan tingkat pendidikan masyarakat, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, biasanya akan berbanding lurus dengan kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Inilah yang menjadi ironi di banyak negara berkembang, di mana tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, sehingga berimbas pada tingkat partisipasi masyarakat pada agenda politik yang umumnya tergolong rendah. Nah, fenomena partisipasi politik dalam pemilihan umum cenderung menunjukkan gradasi penurunan, dan perdebatan tentang pemilihan umum langsung secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS, perilaku memilih voting behavior, politik uang, money politik, tingkat melek politik warga, dan yang kelima itu kesukarelaan warga dalam politik. Penurunan partisipasi politik yang terjadi akan menciptakan rendahnya partisipasi rakyat. Hal ini dapat memberikan peluang bagi penyelewangan dan korupsi dalam proses pemilihan. Ketika rakyat tidak secara aktif mengawasi dan mengawal proses pemilihan, ada potensi bagi oknum untuk memanipulasi hasil pemilihan. Untuk itu, penting bagi KPU dan pemerintahan melakukan sosialisasi pendidikan politik untuk dapat meningkatkan partisipasi politik di Indonesia, terutama nanti nih pada pemilu 2004 dan kegiatan politik lainnya. Nah, sekarang yang ketujuh, pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik. Jadi kan kita udah tahu betapa ngerinya nih kalau misalnya partisipasi politik di masyarakat itu terus menurun ya kan. Akan banyak oknum yang korupsi dan memanipulasi partisipasi politik nantinya. Nah, untuk itu kita harus mengerti dulu pengertian pendidikan partisipasi politik. Menurut Rusadi Prawira, pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan bentuk publikasi massa yang membentuk pendapat umum. Yang kedua ada siaran radio dan televisi, serta film. Ya, dan yang ketiga ada lembaga atau asosiasi dalam masyarakat, seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal. Terus juga ada dari Surono, pendidikan politik adalah usaha untuk masyarakat politik dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaan dan kesadaran hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
Pentingnya pendidikan partisipasi politik ini diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Pasal 31 tentang fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik di antaranya meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun kesatuan bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, di sini ada tahapan partisipasi politik. Yang pertama itu fasilitasi pendidikan politik bagi generasi muda. Pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan Bakes-Bangpol sendiri melalui sosialisasi. Sosialisasi pendidikan politik merupakan pembelajaran bagi setiap generasi muda pemilih pemula dalam mengikuti kegiatan politik seperti pemilu. Terus juga melalui website dan media sosial. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan terobosan yaitu dengan pemberian pendidikan politik melalui media sosial Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Dengan tersebarnya informasi melalui media sosial tersebut, pelaksanaan pendidikan politik tidak harus mendatangkan, tetapi juga dibarengi dengan penggunaan media sosial sebagai media informasi kepada generasi muda. Lalu yang ketiga ada sosialisasi pemilu. Bertujuan memberikan pemahaman kepada para peserta agar mengetahui segala tahapan yang akan dilakukan oleh KPU, seperti mengedukasi masyarakat dengan memberikan pengetahuan yang objektif tentang berbagai aspek pemilu, termasuk mekanisme pemilihan, peran lembaga-lembaga terkait, serta tata cara proses pemilihan. Dengan memberikan informasi yang transparan dan mengajarkan warga negara bagaimana memantau serta mengawasi proses pemilu. Sosialisasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan pemilu. Nah, sekarang kita udah sampai kepada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, partisipasi politik merupakan bagian terpenting dan inti dari sebuah negara demokrasi, seperti Indonesia. Keterlibatan aktif masyarakat terhadap politik dapat memengaruhi sistem politik dan kebijakan di dalam sebuah negara. Maka dari itu, penting menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan partisipasi politik. Karena suatu negara tidak akan berkembang jika tidak ada partisipasi dan dukungan di masyarakat. Partisipasi politik yang kuat meningkatkan representasi yang lebih baik dan menjaga kekuasaan. Masyarakat dapat berpartisipasi pada politik dengan memberikan hak suaranya pada pemilu atau bahkan gabung ke partai politik. Partisipasi politik bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian integral dari demokrasi yang berkelanjutan. Dengan terus terlibat dalam proses politik, warga negara membantu menjaga sistem demokrasi yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Sarannya, dalam partisipasi politik, masih diperlukan banyak evaluasi untuk melakukan peningkatan partisipasi. Hal ini merupakan salah satu tugas KPU dan juga partai politik untuk diperlukan inovasi-inovasi baru di dalam pendidikan politik. Inovasi ini harus dapat mendorong masyarakat sadar betapa pentingnya bersikap aktif dalam politik, guna mendorong kebijakan dan menciptakan negara yang lebih demokrasi. Nah, jadi itu aja presentasi saya kali ini tentang partisipasi politik. Jadi, thank you for listening. Bye.